Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arneta Asmaraning Devmawati dari kelas 11 MIPA 2 nomor absen 8. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktik dan prinsip ekonomi dalam Islam. Dalam materi praktik dan prinsip ekonomi Islam, kita mengenal istilah muamalah. Muamalah dalam Kamus Bahasa Indonesia artinya hal-hal yang termasuk urusan ke masyarakat, termasuk pergaulan, perdata, dan sebagainya. Sementara dalam fikih Islam, berarti tukar-menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditempuhnya, seperti jual-beli, sewa-menyewa, upah-mengupah, pinjam-meminjam, urusan bercocok tanam, berserikat, dan usaha lainnya. 1. Jual-beli. Jual-beli menurut syariat agama ialah kesepakatan tukar-menukar benda untuk memiliki benda tersebut selamanya. Melakukan jual-beli dibenarkan sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala berikut ini. Wa ahalallahu bai'a wa harramar riba. Apabila jual beli itu menyangkut sesuatu barang yang sangat besar nilainya dan agar tidak terjadi kekurangan di belakang hari, Al-Quran menyarankan agar dicatat dan ada saksi. Lihatlah penjelasan ini pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 282. Adapun syarat-syarat jual beli yang telah ditetapkan dalam Islam adalah sebagai berikut. 1. Penjual dan pembelinya haruslah A. Balih, B. Berakal sehat, C. Atas kehendak sendiri. 2. Uang dan barangnya haruslah A. Halal dan suci, haram menjual arak dan bangkai, begitu juga babi dan berhala, termasuk lemak bangkai tersebut. B. Bermanfaat. Membeli barang-barang yang tidak bermanfaat sama dengan memboroskan atau menyia-nyiakan harta. C. Keadaan barang dapat diserah terimakan. Tidak sah menjual barang yang tidak dapat diserah terimakan. Contohnya menjual ikan dalam laut atau barang yang sedang dijadikan jaminan. Sebab semua itu mengandung tipu daya. D. Keadaan barang diketahui oleh penjual dan pembeli. E. Milik sendiri. Sabda Rasulullah SAW, tak sah menjual beli melainkan atas barang yang dimiliki. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. 3. Ijab qabul. Seperti pernyataan penjual, saya jual barang ini dengan harga sekian. Pembeli menjawab, baiklah saya beli. Dengan demikian berarti jual beli itu berlangsung suka sama suka. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya jual beli itu hanya sah jika suka sama suka. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Khiyar. Khiyar adalah bebas memutuskan antara meneruskan jual beli atau membatalkannya. Macam-macam khiyar. 1. Khiyar majelis. Adalah selama penjual dan pembeli masih berada di tempat berlangsungnya transaksi atau tawar-menawar. B. Khiyar syarat. Adalah khiyar yang dijadikan syarat dalam jual beli. Misalnya penjual mengatakan, saya jual barang ini dengan harga sekian dengan syarat khiyar 3 hari. C. Khiyar aibi atau cacat. Adalah pembeli boleh mengembalikan barang yang dibelinya jika terdapat cacat. Riba. Riba adalah bunga uang atau nilai lebih atas penukaran barang. Hal ini sering terjadi dalam pertukaran bahan makanan, perak, emas, dan pinjam-meminjam. Macam-macam riba. A. Riba fadli. Adalah pertukaran barang sejenis yang tidak sama, tidak imbangnya. B. Riba kordi. Adalah pinjam-meminjam dengan syarat harus memberi kelebihan saat mengembalikannya. C. Riba yadi. Adalah akad jual beli barang sejenis dan sama timbangannya, namun penjual dan pembeli berpisah sebelum melakukan serah terima. D. Riba nasiah. Adalah akad jual beli dengan penyerahan barang beberapa waktu kemudian. Rukun utang piutang. 1. Yang berpiutang dan yang berutang. 2. Ada harta atau barang. 3. Lafaz kesepakatan. Misal, saya utangkan ini kepadamu. Yang berutang menjawab,
Ya, saya utang dulu. Beberapa hari lagi, atau jika sudah punya akan saya kembalikan atau saya lunasi. 3. Sewa menyewa. Sewa menyewa dalam fikih Islam disebut ijarah. Artinya imbalan yang harus diterima oleh seseorang atau jasa yang diberikan. Jasa di sini berupa penyediaan tenaga dan pikiran, tempat tinggal, atau hewan. Dasar hukum ijarah dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Syarat dan rukun sewa menyewa. Yang menyewakan dan yang menyewa haruslah telah balik dan berakal sehat. Sewa menyewa dilangsungkan atas kemauan masing-masing, bukan karena dipaksa. Barang tersebut menjadi hak sepenuhnya orang yang menyewakan atau walinya. Ditentukan barangnya serta keadaan dan sifat-sifatnya. Manfaat yang akan diambil dari barang tersebut harus diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak. Berapa lama memanfaatkan barang tersebut harus disebutkan dengan jelas. Harga sewa dan cara pembayaran juga harus ditentukan dengan jelas serta disepakati bersama. Syirkah. Secara bahasa, kata syirkah atau perseroan berarti mencampurkan dua bagian atau lebih sehingga tidak dapat lagi dibedakan antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya. Sedangkan menurut istilah, syirkah adalah suatu akad yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan. Rukun dan syarat syirkah. Adapun rukun syirkah secara garis besar ada 3, yaitu 1. Dua belah pihak yang berakad atau aqidani. 2. Objek akad yang disebut juga ma'qud alaihi mencakup pekerjaan atau modal. 3. Akad atau yang disebut juga dengan istilah sigat. Adapun syarat syah akad harus berupa tasyaruf, yaitu adanya aktivitas pengelolaan. Macam-macam syirkah. 1. Syirkah ainan. Syirkah ainan adalah syirkah antara dua pihak atau lebih yang masing-masing memberi kontribusi, kerja atau amal, dan modal atau mal. Syirkah ini hukumnya boleh berdasarkan dalil sunnah dan ijma' sahabat. 2. Syirkah abdan. Syirkah abdan adalah syirkah antara dua pihak atau lebih yang masing-masing hanya memberikan kontribusi kerja atau amal, tanpa kontribusi modal atau mal. Kontribusi kerja itu dapat berupa kerja pikiran seperti penulis naskah ataupun kerja fisik seperti tukang batu. Syirkah ini juga disebut syirkah amal. 3. Syirkah wujuh. Syirkah wujuh adalah kerjasama karena didasarkan pada kedudukan, ketokohan, atau keahlian atau wujuh seseorang di tengah masyarakat. Syirkah wujuh adalah syirkah antara dua pihak yang sama-sama memberikan kontribusi kerja atau amal dengan pihak ketiga yang memberikan kontribusi modal atau mal. 4. Syirkah mufadah. Syirkah mufadah adalah syirkah antara dua pihak atau lebih yang menggabungkan semua jenis syirkah di atas. Syirkah mufadah dalam pengertian ini boleh dipraktikkan, sebab setiap jenis syirkah yang sah berarti boleh digabungkan menjadi satu. 5. Mudharabah. Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak. Pihak pertama menyediakan semua modal atau sahibul mal, dan pihak lainnya menjadi pengelola atau pengusaha yang disebut mudharib. 6. Musaqah. Musaqah adalah kerjasama antara pemilik kebun dan petani. B. Muzara'ah adalah kerjasama dalam bidang pertanian antara pemilik lahan dan petani penggarap. Dalam kerjasama ini, benih tanaman berasal dari petani. C. Mukhabarah adalah kerjasama dalam bidang pertanian antara pemilik lahan dan petani penggarap. Dalam kerjasama ini, benih tanamannya berasal dari pemilik lahan. Perbankan. Bank adalah sebuah lembaga keuangan yang bergerak dalam menghimpun dana masyarakat dan disalurkan kembali dengan menggunakan sistem bunga. Hakikat dan tujuan bank ialah untuk membantu masyarakat yang memerlukan. Bank membantu masyarakat dalam bentuk penyimpanan ataupun peminjaman, baik berupa uang atau barang berharga lainnya, dengan imbalan bunga yang harus dibayarkan oleh masyarakat sebagai pengguna jasa bank.
Macam-macam perbankan. A. Bank konvensional. Bank konvensional ialah bank yang fungsi utamanya menghimpun dana untuk disalurkan kepada yang memerlukan, baik perorangan maupun badan usaha. Penghimpunan dana digunakan untuk mengembangkan usahanya dengan menggunakan sistem bunga. B. Bank Islam atau bank syariah. Bank Islam atau bank syariah ialah bank yang menjalankan operasinya menurut syariat Islam. Istilah bunga yang ada pada bank konvensional tidak ada dalam bank Islam. Bank syariah menggunakan beberapa cara yang bersih dari riba. Misalnya seperti berikut. 1. Mudharabah, 2. Musyarakoh, 3. Wadiah, 4. Qardul Hasan, 5. Murabahah. Asuransi syariah. Asuransi berasal dari bahasa Belanda asuranti yang artinya pertanggungan. Dalam bahasa Arab dikenal dengan at-ta'min yang berarti pertanggungan, perlindungan, keamanan, ketenangan, atau bebas dari perasaan takut. Si penanggung disebut mu'amin dan tertanggung disebut musta'min. Dalam Islam, asuransi merupakan bagian dari muamalah. Dasar hukum asuransi menurut fikih Islam adalah boleh atau jais. Dengan suatu ketentuan produk asuransi tersebut harus sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Pada umumnya, para ulama berpendapat asuransi yang berdasarkan syariah diperbolehkan dan asuransi konvensional haram hukumnya. Perbedaan asuransi syariah dan asuransi konvensional. Prinsip asuransi syariah tersebut berbeda dengan yang berlaku di sistem asuransi konvensional yang menggunakan prinsip transfer risiko. Pada asuransi konvensional dikenal dana. Dalam konsep asuransi syariah, mekanismenya tidak mengenal dana hangus. Sekian dari saya, semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.